bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum, Saya Ranti. saya SML ya. Kami dari Universitas IBA Palembang, Prodi Manajemen. Kami akan menjelaskan mengenai ISO dan TQM pada perusahaan Sari Roti. Selamat menyaksikan. Roti yang lembutnya juara, Sari Roti Jumbo. Isinya lebih banyak. Rotinya so lembut banget. Enak banget kan? Enak. Sari Roti, enak, lembutnya juara. Pendiri Sari Roti adalah Weni Suchengyak, yang saat ini dia menjabat sebagai Presiden Direktur dan Chief Executive Officer atau CEO Nippon Inasari Corpindo. Adapun sejarah PT Nippon Inasari Corpindo atau TBK pada tahun 1995 sampai 2001 didirikan sebuah perusahaan bernama PT Nippon Inasari Korporatif dengan menoperasionalkan pabrik pertama di Cikarang, Jawa Barat. Lalu pada tahun 1996, perusahaan meluncurkan produksi komersial pertama dengan merek Sari Roti. Pada tahun 2001, perusahaan meningkatkan kapasitas produksi menjadi 2 line. Pada tahun 2003 sampai 2008, merubah nama perseroan dari PT Nippon Inasari Korporatif menjadi PT Nippon Corpindo. Perseroan mengoperasionalkan pabrik kedua di Pasuruan, Jawa Timur pada tahun 2005 dan pabrik ketiga di Cikarang, Jawa Barat pada tahun 2008. Pada tahun 2010 sampai 2014, pada tanggal 28 Juni 2010, perseroan melakukan penawaran umum saham pertama pada Bursa Efek dengan kode emite Roti. Pada tahun 2011 hingga 2014, perseroan membuka pabrik-pabrik di Semarang, Medan, Cibitung, dan juga Purwakarta dan Cikande dengan pabrik berkapasitas ganda. Pada tahun 2015 sampai sekarang, perseroan menerapkan standar ISO 9001-2008, Quality Management System atau QMS, dan ISO 22000-2005, Food Safety Management System pada pabrik Cibitung, Cikarang, Cimande, Purwakarta, dan Semarang. Adapun misi dan visi pada PT Nippon Inasari Corpindo Tbk, yang pertama ada visi senantiasa tumbuh dan mempertahankan posisi sebagai perusahaan roti terbesar di Indonesia melalui penetrasi pasar yang luas dan dengan menggunakan jaringan distribusi yang luas untuk menjangkau konsumen di Indonesia, di seluruh Indonesia. Adapun misinya yang pertama yaitu ada memproduksi dan mendistribusikan beragam produk yang halal, berkualitas tinggi, higienis, dan terjangkau bagi seluruh konsumen Indonesia. Adapun macam-macam produk Sari Roti, yang di sini ada roti tawar, roti sobek, dan kue. Ada 9 macam produk roti tawar. Dapat kita lihat di sini ada 9 macam produk roti tawar. Berikut ada produk roti, isi, dan kue. Ada beberapa macam produknya. Yang pertama ada roti isi coklat. Yang kedua ada roti isi pandan serikaya. Yang ketiga ada roti mocha, pisang coklat, stroberi, dan pandan. Berikut adalah analisis SWOT. Yang pertama itu S yang artinya strength, dan W yang artinya weakness, dan O opportunity, dan T threats. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strength atau kekuatan dalam perusahaan Sari Roti. Yang pertama ada beberapa. Yang pertama itu memiliki 10 pabrik produksi yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Filipina. Selanjutnya memiliki beragam varian produk. Selanjutnya produk Sari Roti juga berhasil meraih penghargaan sebagai produk favorit masyarakat Indonesia.
Dan selanjutnya yaitu brand Sari Roti yang sudah dikenal oleh masyarakat, memiliki supply chain yang luas, sistem pendistribusian yang cepat, membangun jaringan dengan sistem keagenan dengan harga produk yang terjangkau, kemudian memperoleh sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Weakness atau kelemahan dari perusahaan Sari Roti yaitu masih terdapat resiko kontaminasi bahan baku pada saat proses praproduksi. Kemudian produk memiliki masa kadaluarsa yang singkat sehingga meningkatnya pengembalian produk. Selanjutnya yaitu belum menjangkau semua pulau di Indonesia, dan yang terakhir menggunakan bahan baku impor. Selanjutnya yaitu ada opportunity atau peluang, yang dimana peluang pada perusahaan sari roti yaitu peluang pasar industri sari roti tinggi dengan populasi masyarakat Indonesia yang sangat besar. Perubahan pola makan masyarakat Indonesia khususnya di kota besar mulai mengkonsumsi roti. Dan yang terakhir itu belum terlalu banyak kompetitor untuk industri roti berskala besar yang menggunakan fasilitas produksi berkualitas tinggi pada proses produksinya. Selanjutnya itu ada threats atau ancaman, yang dimana dalam perusahaan sari roti banyaknya kompetitor dari industri, rumahan, dan butik roti yang menyediakan roti-roti hangat dan fresh from the oven. Kemudian selera dan cita rasa masyarakat Indonesia yang beragam tergantung budaya setempat. Kemudian ancaman yang ketiga yaitu isu penggunaan bahan-bahan pengawet dan kualitas bahan. Selanjutnya itu ada aspek totalitas quality management atau TQM, yang dimana aspek utamanya yaitu kualitas produk, memastikan produk roti yang dihasilkan berkualitas tinggi, lezat, dan enak. Kemudian pelayanan pelanggan, meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelatihan karyawan. Kemudian ada pengendalian proses, yang dimana mengendalikan proses produksi, memastikan produk sesuai standar. Dan yang keempat yaitu pengembangan karyawan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karyawan untuk meningkatkan kualitas kerja. Kemudian yang terakhir yaitu penggunaan teknologi, yang dimana teknologi yang digunakan secara efisien. Dan ada aspek operasional dalam TQM. Yang pertama itu pengadaan bahan baku, yang memastikan bahan baku yang digunakan berkualitas tinggi. Kemudian pengawasan proses produksi, yang dimana memantau proses produksi sesuai dengan standar. Kemudian pengujian produk dengan melakukan pengujian yang sebelum dipasarkan. Kemudian pengemasan dan pengiriman, memastikan produk dikemas dengan baik. Kemudian pengelolaan lingkungan, yang dimana mengelola lingkungan kerja yang bersih dan nyaman. Selanjutnya itu ada aspek manajemen, yang dimana perencanaan strategis, ada perencanaan strategis, ada pengukuran kinerja, ada pengembangan tim, ada komunikasi, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya itu ada manfaat dari TQM di perusahaan sari roti, yang dimana bisa meningkatkan kualitas produk, bisa meningkatkan kepuasan pelanggan, bisa mengurangi biaya produksi, bisa meningkatkan produktivitas, dan bisa meningkatkan citra perusahaan. Demikian itulah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.